Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Hai teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel cerita horor. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Saya tidak meminta kalian untuk subscribe channel ini, tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Cerita kali ini membawa kita ke sebuah kisah yang sangat mencekam. Seorang pedagang toko elektronik di Pasar Turi, Surabaya. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya. Selamat menyimak. Pada tahun 1997, di Pasar Turi yang ramai, ada sebuah toko elektronik yang selalu ramai dengan pembeli. Pemiliknya, Budi, seorang pedagang yang lihai. Toko yang menjual VCD player dan peralatan elektronik lainnya itu menjadi salah satu tempat yang paling dicari di pasar. Namun, di balik senyum ramah dan tampak sederhana dari Budi, ada sebuah rahasia kelam yang tidak diketahui banyak orang. Setiap kali toko ini berkembang pesat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di balik kehebatannya dalam berbisnis, Budi memiliki cara untuk mendapatkan segala yang ia inginkan melalui pesugihan. Setiap kali Budi mendapat keuntungan besar, ia selalu mengundang salah satu karyawannya untuk datang ke rumahnya. Ada dua jenis reward yang ia tawarkan kepada mereka, bonus uang yang fantastis atau perjalanan umroh. Tak ada yang menolak tawaran tersebut. Siapa yang tidak tergiur dengan uang atau kesempatan pergi umroh, apalagi saat itu banyak orang yang hidup dalam keterbatasan. Namun, setelah karyawan menerima hadiah-hadiah tersebut, mereka tak pernah kembali. Sebagian dari mereka ditemukan tewas dengan cara yang sangat mengerikan. Ada yang dibakar, ada yang dibunuh dengan cara sadis, dan sebagian lagi hilang tanpa jejak. Budi tidak pernah tersangka karena ia selalu melibatkan orang lain untuk melakukan ritual pesugihan itu, membunuh orang-orang yang menjadi korban tumbalnya. Budi telah menjadi kaya raya. Ia membeli mobil sport mewah dan selalu pergi haji setiap tahun serta umroh tiap bulan. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik kemewahan itu ada darah yang tertumpah. Suatu malam, setelah Budi berhasil membunuh seorang karyawan bernama Dedi, ia merasa sudah cukup puas. Namun ada satu hal yang belum ia pikirkan. Orang tuanya yang tinggal bersama Budi menjadi bagian dari ritual terakhirnya. Setelah Budi melakukan pesugihan dengan mengorbankan orang-orang terdekatnya, keluarganya yang belum tahu apa-apa ikut menjadi korban tak terduga. Sang ayah ditemukan tewas dengan mata terbelalak dan mulut mengeluarkan busa, tanda-tanda bahwa ia telah meninggal dalam penderitaan yang luar biasa. Di suatu malam yang lain, istrinya, Siti, yang telah lama mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan suaminya, mulai mengumpulkan keberanian untuk menghadapi Budi. Dengan perasaan ngeri, Siti tahu bahwa apa yang terjadi di rumah mereka bukanlah hal yang wajar. Dedi, karyawan yang pergi umroh beberapa waktu lalu, tidak pernah kembali. Dan ketika Siti mulai menyelidiki, ia menemukan darah dan bau busuk di sudut-sudut rumah yang sering dikunjungi oleh Budi untuk berdoa. Akhirnya malam itu datang. Siti tidak mampu lagi menahan ketakutannya. Ia menemui Budi di ruang tamu dan memintanya untuk jujur. "Apa yang sebenarnya terjadi, Budi? Kenapa kamu melakukan ini? Apa engkau tidak takut mati?" tanya Siti dengan suara gemetar. Budi hanya tersenyum, wajahnya tampak kosong. "Semua ini untuk kekayaan, Siti. Ini adalah jalan yang harus ditempuh. Mereka yang terpilih akan mendapat ganjarannya, tetapi mereka harus menjadi bagian dari pengorbanan," jawab Budi dengan tenang. Siti merasa tubuhnya semakin lemas. Semua potongan-potongan kebenaran yang telah ia temui kini menjadi jelas. Budi, suaminya, adalah seorang pembunuh yang telah mengorbankan banyak nyawa demi kesuksesannya. Ketakutan yang menggerogoti hati Siti akhirnya membawa keputusan yang sulit.
Tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia langsung pergi meninggalkan Budi, membawa semua barangnya. Ia tidak peduli lagi, bahkan jika ia harus kehilangan semuanya. Yang ia tahu, ia tidak ingin menjadi korban selanjutnya. Di luar rumah, Siti bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Kegelapan malam terasa semakin pekat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, ia harus melarikan diri dari suaminya yang telah menjadi monster. Namun, meski Siti pergi, ritual-ritual mengerikan yang dilakukan Budi belum berakhir. Tumbal yang lain sudah menunggu giliran mereka, dan Budi siap untuk mengorbankan lebih banyak nyawa demi kekuasaannya. Setelah kepergian Siti, Budi tidak menunjukkan tanda-tanda menyesal. Sebaliknya, ia semakin tenggelam dalam praktik pesugihannya. Kekayaan yang ia dapatkan begitu melimpah, toko elektroniknya menjadi yang terbesar di Pasar Turi, bahkan sampai terkenal di luar kota. Namun kekayaan ini datang dengan harga mahal, darah dan nyawa. Beberapa hari setelah Siti pergi, Budi mulai mencari target baru. Kali ini, ia mengarahkan perhatiannya pada seorang karyawan muda bernama Wahyu. Anak itu baru saja bergabung beberapa bulan lalu, penuh semangat dan polos. Wahyu yang datang dari desa tidak pernah menyangka bahwa pekerjaannya di toko elektronik ini akan menjadi akhir hidupnya. Budi, seperti biasanya, memulai dengan reward. Ia memanggil Wahyu ke kantornya di lantai atas toko. Dengan senyum lebar, Budi berkata, "Wahyu, aku lihat kerja kerasmu luar biasa. Kamu adalah contoh karyawan teladan. Karena itu, aku ingin memberimu bonus besar." Mendengar itu, Wahyu terkejut sekaligus senang. "Terima kasih, Pak. Saya sangat bersyukur bisa bekerja di sini," jawab Wahyu sambil membungkuk penuh hormat. Budi menyerahkan amplop tebal berisi uang dan matanya memperhatikan Wahyu dengan tajam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa malam itu Wahyu akan menjadi korban berikutnya. Malam tiba. Toko telah tutup dan para karyawan pulang ke rumah masing-masing. Namun Budi meminta Wahyu untuk tinggal sedikit lebih lama dengan alasan ada pekerjaan tambahan. Wahyu tanpa rasa curiga setuju. Ketika suasana pasar mulai sepi, Budi membawa Wahyu ke gudang belakang toko. Gudang itu gelap, hanya diterangi lampu redup yang berkedip-kedip. Di sudut ruangan, Budi telah menyiapkan altar kecil dengan kain merah dan sesaji berupa bunga, darah ayam, serta dupa yang menyala. Bau menyengat mengisi udara. Wahyu mulai merasa tidak nyaman. "Pak, ini pekerjaan apa? Kenapa tempatnya aneh begini?" tanyanya. Suaranya mulai bergetar. Budi menatapnya dengan senyum dingin. "Tenang saja, Wahyu. Ini hanya bagian dari tradisi lama. Kamu akan segera paham." Sebelum Wahyu sempat bertanya lebih lanjut, dua pria berbadan besar masuk ke gudang, membawa tali dan kain hitam. Wahyu mencoba melawan ketika mereka menangkapnya, tapi sia-sia. Tubuhnya yang kecil tidak mampu melawan kekuatan dua pria itu. Mereka mengikat tangan dan kakinya, lalu menutup mulutnya dengan kain. Wahyu menggelinjang, matanya penuh ketakutan. Ia hanya bisa mengeluarkan suara teredam saat Budi mendekat dengan pisau tajam yang berkilau di bawah cahaya lampu redup. "Maaf, Wahyu," kata Budi pelan, suaranya dingin tanpa emosi. "Ini bukan masalah pribadi, tapi kamu harus mengerti, semua ini demi kelangsungan bisnis dan kekayaanku." Pisau itu bergerak dengan cepat, dan suara teriakan Wahyu teredam oleh kain di mulutnya. Darah segar mengalir deras ke lantai, bercampur dengan sesaji di altar. Tubuh Wahyu terkulai, nyawanya melayang di tangan Budi. Setelah ritual selesai, Budi merasa tubuhnya dipenuhi energi yang luar biasa. Ia menatap altar dengan puas, sementara darah Wahyu mengalir ke dalam sebuah mangkuk khusus yang telah disiapkan oleh dukun yang membantunya. Aroma dupa bercampur bau anyir darah memenuhi ruangan. Namun, malam itu tidak berakhir seperti biasanya. Saat Budi meninggalkan gudang, ia merasakan hawa dingin yang aneh. Lampu di toko berkedip-kedip meskipun listrik tidak bermasalah. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan yang bergerak cepat, seperti sosok seseorang yang berjalan di antara rak-rak toko. "Siapa di sana?" Budi berseru, suaranya meninggi. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya.
Budi berbalik cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya halusinasi. Namun, saat ia melangkah menuju pintu keluar, sebuah suara terdengar jelas di telinganya. Suara itu lemah, namun penuh dengan penderitaan. "Kenapa, Pak? Kenapa saya?" Itu suara Wahyu. Budi terhuyung mundur, wajahnya pucat pasi. Ia melihat bayangan Wahyu berdiri di ujung lorong toko, tubuhnya berlumuran darah, matanya memandang tajam ke arah Budi. Ketika ia mencoba lari, bayangan itu bergerak mendekat dengan cepat dan lampu toko padam seketika. Dalam kegelapan itu, suara langkah kaki dan jeritan terdengar bersamaan. Budi berhasil keluar dari toko dengan napas tersengal. Ia tidak berani kembali ke dalam, tetapi ia tahu bahwa ini baru permulaan. Arwah Wahyu telah bangkit, dan ia tidak akan membiarkan Budi hidup dengan tenang. Pagi hari setelah peristiwa mengerikan di malam sebelumnya, Budi mencoba menenangkan diri. Ia duduk di kursi kerjanya yang besar, memandangi toko elektronik yang masih tutup. Seharusnya di saat-saat seperti ini, ia merasa bangga dengan pencapaiannya. Bisnis yang sukses, kekayaan yang melimpah, mobil mewah yang selalu menjadi simbol kejayaannya. Tetapi hari ini, ia merasa ada yang tidak beres. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada segala hal yang pernah ia bayangkan. Perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Sejak malam itu, ia merasa ada yang mengawasinya. Tak hanya di toko, tetapi di rumah, di mobil, bahkan di setiap langkahnya. Ia merasa seperti ada bayangan yang selalu mengikuti, bahkan ketika ia berusaha menutup mata. Ini cuma halusinasi, pikir Budi, mencoba menenangkan pikirannya. Tidak ada yang harus ditakuti. Namun, saat ia melangkah ke dalam toko untuk membuka pintu, bau anyir darah tiba-tiba menyeruak ke hidungnya. Bau itu sangat kuat, hampir membuatnya muntah. Ia mendekat ke bagian belakang toko, tempat di mana ia melakukan ritual pesugihan kemarin malam. Dan di sana, di lantai, di samping altar darah, ia melihat jejak-jejak kaki berlumpur, seakan ada seseorang yang baru saja berjalan di sana. Budi mencoba mengabaikan perasaan ngeri yang melanda dirinya, namun langkah kaki yang terdengar di belakangnya membuatnya terlonjak. Ia menoleh, hanya untuk menemukan dirinya sendirian. Suara derap langkah kaki itu semakin jelas, semakin dekat, dan semakin cepat. "Kalian siapa?" Suara Budi terdengar parau, tidak lebih dari bisikan yang berusaha ia kendalikan. Tidak ada jawaban. Namun, di balik rak-rak elektronik, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Sebuah bayangan hitam yang bergerak cepat, melintas begitu saja. Budi terkejut, tubuhnya bergetar, dan detak jantungnya terasa begitu keras di telinga. Satu hal yang pasti, ia tidak sendirian di toko ini. Tiba-tiba, suara pintu belakang terbanting keras. Budi berlari ke sana, membuka pintu dengan panik. Namun, tidak ada siapa-siapa. Semua tampak normal, hanya angin sepoi-sepoi yang berhembus masuk. Ia kembali ke dalam toko, mencoba menenangkan dirinya. Di meja kerja, ada sebuah amplop yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, ia membuka amplop tersebut. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas yang bertuliskan kalimat yang membuat tubuhnya terhentak kaku. "Kau tak akan bisa lari, aku akan datang." Tulisan itu terlihat seperti ditulis dengan tangan, tetapi tinta merah yang mengalir di bawah huruf-huruf itu membuat Budi merinding. Ia tahu itu darah Wahyu. Tiba-tiba, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini begitu dekat dan jelas, seperti seseorang yang sedang berdiri tepat di belakangnya. Budi berbalik, dan di sana, di hadapannya, berdiri sosok yang tidak asing lagi. Wahyu, namun wajahnya kini dipenuhi darah, matanya yang dulu polos kini memancarkan kebencian yang mendalam. Tubuhnya yang dulu sehat, kini hancur, dengan bekas luka mengerikan di seluruh tubuhnya. Wahyu mendekat, melangkah perlahan, suara langkahnya yang berat terdengar jelas di telinga Budi. "Kau sudah membunuhku, Pak Budi. Kau sudah menghancurkan hidupku." Suara Wahyu terdengar serak dan penuh dendam. Budi merasa tubuhnya lemas, seolah tenaga meninggalkannya. Ia mundur, berusaha menjauhkan diri dari sosok itu, namun kakinya terasa seperti terikat tanah.
Suara langkah itu nafasnya yang dingin, semakin cepat dan Wahyu semakin dekat. "Kenapa?" teriak Budi, suaranya penuh ketakutan. "Kenapa kamu tidak pergi?" Wahyu berhenti tepat di hadapannya. Wajahnya kini semakin dekat, sehingga Budi bisa merasakan hembusan. "Karena, Pak Budi, kau belum membayar lunas. Aku akan menuntut balas dan kau tidak akan bisa bersembunyi." Dengan gerakan cepat, Wahyu meraih tangan Budi, mencengkeramnya dengan kekuatan yang tidak wajar. Rasa sakit luar biasa menyebar ke seluruh tubuh Budi. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Budi menjerit, mencoba melepaskan diri, namun cengkeraman Wahyu semakin kuat. Tiba-tiba, suara seorang pria besar terdengar dari ujung ruangan. "Budi!" teriak suara itu membuat Wahyu berhenti sejenak. Budi menoleh, dan di pintu toko muncul sosok pria besar yang ia kenal. Pria itu adalah Darto, salah satu teman yang sering membantu Budi dalam melakukan ritual pesugihan. Darto adalah orang yang selama ini ikut membantu Budi dalam menjalankan setiap pengorbanan. Namun Budi tidak merasa aman. Wajah Darto tampak pucat, matanya kosong. "Budi, kau harus berhati-hati," suara Darto serak. "Pesugihan ini sudah terlalu jauh. Kau sudah membangkitkan kekuatan yang lebih kuat dari yang kau kira." Namun, sebelum Darto bisa berkata lebih lanjut, tubuhnya terhuyung mundur seperti terseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suara jeritan Darto menggema sebelum akhirnya diam seketika. Budi terbelalak, matanya tak percaya. Di depan matanya Darto lenyap begitu saja, tanpa jejak, hanya meninggalkan kegelapan yang semakin pekat. "Kau tak akan bisa lari," suara Wahyu terdengar kembali, lebih mengerikan dari sebelumnya. Budi memutar tubuhnya dan berlari keluar, tanpa tujuan, tanpa harapan. Namun, langkahnya semakin berat. Setiap kali ia mencoba melangkah lebih cepat, suara langkah kaki itu semakin mendekat, semakin jelas, dan semakin mengerikan. Apa yang Budi lakukan selama ini, apa yang telah ia korbankan, ternyata tidak bisa membelinya dari kematian yang tak terelakkan. Budi berlari, terengah-engah, melintasi lorong gelap toko elektronik yang sudah lama tak ia perhatikan. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada beban yang mengikat kakinya. Suara derap langkah yang mengikuti semakin jelas, semakin mendekat. Ia tahu bahwa itu adalah Wahyu, arwah yang kini tak akan pernah meninggalkannya. "Kenapa kau belum mati, Budi?" Suara Wahyu terdengar lagi, kali ini begitu dekat, seperti bisikan yang datang langsung ke telinganya. "Kenapa kau masih lari? Tidakkah kau tahu tak ada tempat yang aman untukmu sekarang?" Budi menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan kegelapan yang menelan segalanya. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok Wahyu. Namun, langkah kaki itu semakin berat dan menggetarkan, terus menggema di telinganya. Seperti ada yang mengejarnya, semakin cepat, semakin mengerikan. Ia berlari keluar dari toko, melintasi pintu depan yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Pasar turi yang biasa ramai dengan suara penjual dan pembeli, kini sunyi. Jalanan itu sepi, hanya ada lampu jalan yang berkedip-kedip, menyisakan bayangan panjang di sepanjang trotoar. Tak ada suara kendaraan, tak ada orang yang lewat. Tiba-tiba, Budi merasa sesuatu menariknya ke belakang. Ia terjatuh, tubuhnya terseret di aspal kasar, wajahnya menyentuh tanah dingin. Ia menoleh dengan cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya ada gelap yang tak terhingga dan suara langkah kaki yang semakin dekat. Budi bangkit, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ia berlari lagi, kali ini menuju mobil mewahnya yang terparkir di pinggir jalan. "Aku harus keluar dari sini," pikirnya. "Aku harus pergi dari kota ini, dari pasar turi. Semua ini harus berhenti." Namun begitu ia mencapai mobil, pintu mobil tiba-tiba terbanting tertutup dengan keras. Budi menoleh dan di sana, di dalam bayang-bayang gelap, ia melihat sosok yang tak asing lagi. Darto. "Tunggu, Budi." Suara Darto terdengar parau, penuh ketakutan. "Kau harus mendengarkan aku, ini belum berakhir." Budi melangkah mundur, wajahnya pucat pasi. Darto yang sebelumnya lenyap dengan cara yang tak masuk akal, kini muncul kembali, namun tubuhnya tampak tidak utuh. Wajahnya hancur,
seakan-akan ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya, dan di matanya Budi bisa melihat hanya rasa ketakutan yang luar biasa. "Kamu sudah bangkit, Darto? Apa yang terjadi padamu?" tanya Budi, suaranya gemetar. Darto tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah belakang Budi, wajahnya semakin pucat. Dia akan datang, Budi. Wahyu bukan satu-satunya yang kau buat marah. Ada yang lebih besar, lebih kuat. Kau sudah membuka gerbang yang tak bisa ditutup. Budi menoleh dengan panik. Ia merasa tubuhnya semakin lemas, seolah-olah ada kekuatan yang mengikatnya. Dan saat itu, ia melihatnya. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah bayangan besar, hitam pekat, yang bergerak cepat melintasi jalan menuju dirinya. Suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini bukan hanya satu pasang, tetapi ratusan ribuan langkah yang berdegup dalam gelap. Budi ingin lari, tetapi kakinya terasa beku. Sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang lebih dari sekadar arwah Wahyu, kini mendekat. Darto mundur, tubuhnya semakin menghilang dalam kegelapan sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. "Pak Budi, saatnya membayar." Suara Wahyu kembali terdengar, kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Suara itu datang dari segala arah, memantul di dinding-dinding kosong, mengisi udara dengan kebencian yang membakar. Budi menjerit, berlari ke arah mobil dengan sekuat tenaga, namun tiba-tiba tubuhnya dihentikan oleh sebuah kekuatan tak terlihat. Seperti ada tangan besar yang memegangnya dari belakang, mengangkat tubuhnya ke udara. Ia meronta, tapi semakin ia berusaha, semakin kuat cengkeraman itu. Tidak, aku sudah memberikan segalanya," teriak Budi, tubuhnya mulai kehabisan tenaga. "Aku sudah kaya, aku sudah punya segalanya. Apalagi yang kau inginkan?" Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki yang semakin mendekat. Langkah-langkah itu bukan berasal dari manusia, tapi dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan. Kegelapan yang menguasai segalanya. Tiba-tiba, suara gemerincing logam terdengar, dan sebuah pisau besar muncul di tangan sosok yang melangkah keluar dari kegelapan itu. Wajahnya tertutup bayangan, hanya mata merah menyala yang terlihat jelas. Budi menjerit, mencoba meronta, namun pisau itu terhunuskan dengan cepat ke dadanya, langsung menembus kulit dan daging, hingga mencapai tulang. Darahnya memancar, mengotori jalanan yang sunyi itu. "Ini bukan tentang uang, Budi." Suara itu terdengar lebih jelas sekarang, namun bukan Wahyu. Itu suara Darto, namun lebih dalam, lebih berat. "Kau telah membuat kami menjadi alat kekuatan yang lebih besar, dan kini saatnya untukmu membayar." Budi terkulai di aspal, darah mengalir deras. Dengan mata yang semakin redup, ia melihat sosok itu mendekat, wajahnya semakin jelas. Darto, Wahyu, dan arwah-arwah lain yang telah jatuh sebagai korban pesugihan yang tak berkesudahan. Mereka semua berdiri mengelilinginya, wajah mereka penuh kebencian dan dendam. Akhirnya, tubuh Budi terkulai tanpa nyawa, terjatuh begitu saja ke tanah, tanpa ada yang tersisa. Tidak ada lebih banyak jeritan, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua telah berakhir. Suasana di pasar turi yang biasa ramai kini terasa semakin sunyi. Hanya ada angin malam yang berhembus kencang, membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Di atas jalan yang basah, darah Budi masih mengalir, membentuk sebuah genangan hitam yang mengerikan. Toko elektronik yang dulu gemerlap kini tampak seperti bangunan mati. Terabaikan hampa, seakan mengundang kegelapan yang tak bisa lagi dihentikan. Namun, meskipun tubuh Budi tergeletak di tanah, kematian yang ia rasakan bukanlah akhir dari penderitaan. Arwah-arwah yang telah menjadi korban pesugihannya kini bebas, meronta-ronta dalam kegelapan, mencari jalan untuk menggapai balas dendam. Di sebuah sudut pasar turi, di tempat yang sepi dan terlupakan, sebuah suara mulai terdengar, perlahan namun pasti. Suara bisikan, suara derap kaki, dan akhirnya, jeritan yang menakutkan. Semua itu datang dari toko Budi. Di dalam toko, lampu yang sebelumnya padam kini menyala kembali, satu persatu. Tidak ada yang mematikannya, tidak ada yang menyalakannya.
Hanya ada hawa yang semakin berat, seolah ruangan itu dipenuhi oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Dari sudut ruangan, arwah Wahyu muncul. Tubuhnya penuh luka, darah yang mengering di kulitnya, matanya yang kosong, namun penuh amarah. Wahyu berdiri di sana, di dalam bayangan gelap yang menyelubungi toko. Wajahnya tampak terdistorsi, seperti ada sesuatu yang menggerogoti jiwa dan tubuhnya, sebuah kutukan yang tak terhapuskan. "Budi, kau pikir kau bisa lari dari kami? Kau salah, Budi," bisiknya, suaranya lembut namun penuh kebencian. Namun, bukan hanya Wahyu yang muncul. Dari setiap sudut toko, arwah-arwah lain yang telah dipergunakan Budi sebagai tumbal mulai terbangun, satu persatu. Dedi, yang dulu dibunuh dengan cara kejam, kini berdiri di sana bersama dengan para karyawan lainnya yang telah mengorbankan nyawa mereka. Mereka semua mengenakan ekspresi yang sama, kemarahan yang membakar dan penderitaan yang tak terhingga. Mereka berkumpul, mengelilingi toko yang kini terasa begitu sempit, begitu rapat, seolah ingin menghimpit Budi yang tak ada lagi. Dan meskipun Budi tergeletak tak bernyawa di luar, arwahnya, seperti kutukan yang tak bisa dipisahkan, tetap terikat pada tempat itu. "Kenapa? Kenapa kau melakukan ini kepada kami?" Suara Dedi yang pecah, terdistorsi, terdengar lagi. "Kami tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik toko ini. Kami hanya ingin hidup dengan damai." Namun, Budi tidak bisa lagi menjawab. Arwahnya, yang terperangkap di antara dunia ini dan dunia arwah, hanya bisa menyaksikan, hanya bisa merasakan penyesalan yang mendalam, tetapi sudah terlambat. Di luar, di jalanan yang gelap, sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti. Pintu mobil terbuka dengan sendirinya, dan seorang pria besar keluar dari dalamnya. Dia mengenakan jas hitam, wajahnya tertutup topi lebar. Tidak ada yang tahu siapa dia, tetapi ada sesuatu yang tidak wajar tentangnya. Matanya yang tajam, penuh dengan kekuatan yang lebih besar dari sekedar arwah. Pria itu berjalan menuju toko Budi, tanpa takut, tanpa ragu. Langkahnya teratur, seolah dia sudah sangat familiar dengan tempat ini, dengan apa yang terjadi di dalamnya. Begitu sampai di depan pintu toko, ia berhenti sejenak menatap kegelapan yang mengelilingi toko. "Budi, akhirnya kau datang ke sini," katanya pelan, namun suaranya seperti mengguncang udara di sekitarnya. Ia melangkah masuk, dan di dalam toko, semua arwah tiba-tiba terdiam. Mereka berbalik menghadap pria itu yang kini berdiri tegak di tengah ruangan. "Kau tidak bisa menghentikan apa yang telah terjadi, Bukti," kata pria itu dengan suara yang dalam dan menggetarkan. "Kau telah membuka jalan yang tidak bisa lagi ditutup." Dengan gerakan cepat, pria itu mengangkat tangan dan seluruh ruangan diselimuti cahaya putih yang sangat terang. Suasana yang tadinya penuh dengan kebencian, kini terasa seperti dunia lain, tempat yang jauh dari dunia manusia. Arwah-arwah itu mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang membebaskan mereka. Mereka menghilang satu persatu, kembali ke tempat asalnya, ke dunia yang tak bisa dijangkau oleh manusia. Wahyu, Dedi, dan yang lainnya lenyap dalam sekejap. Mereka tidak lagi terikat oleh kemarahan yang pernah mereka rasakan. Kematian Budi, yang dulunya adalah puncak dari kekuatan gelap itu, yang kini menjadi titik akhir dari sebuah perjalanan yang lebih mengerikan. Namun, saat cahaya itu meredup, pria itu berdiri di tengah kegelapan. Tidak ada lagi yang bisa dilihat, hanya bayangan yang perlahan menghilang. "Ini belum berakhir, Budi," bisiknya, suara yang menggema dalam kegelapan. "Kau hanya baru saja mulai merasakan apa yang sebenarnya telah kau lakukan." Di luar, di tengah-tengah pasar turi yang kini tampak kembali sunyi, hanya ada suara angin yang berhembus. Toko Budi yang dulu berdiri megah kini sudah tidak ada lagi. Apa yang tersisa hanya kegelapan yang menyelimuti segala hal. Budi tidak pernah tahu bahwa kekayaan yang ia cari, kekuasaan yang ia raih dengan cara keji, akan mengarah pada jalan yang lebih gelap dari kematian. Dan begitu kegelapan itu datang, ia akan menghapus semua yang pernah ada. Pagi yang sunyi menyelimuti pasar turi. Tidak ada suara. Tidak ada hiruk-pikuk pembeli atau pedagang. Semua tampak seperti sebuah kota mati, seakan dunia ini mengabaikan apa yang terjadi di dalamnya. Di tempat itu,
di antara reruntuhan dan sisa-sisa kegelapan, arwah Budi terjebak. Bukan di dunia ini, tetapi di antara keduanya, sebuah dunia yang terpisah, sebuah ruang yang dipenuhi oleh suara bisikan yang tak pernah berhenti. Budi tidak merasa hidup, namun juga tidak merasa mati. Ia terjebak dalam ruang kosong, sebuah ruang yang sepi dan gelap. Semua yang pernah ia miliki, mobil mewah, rumah besar, kekayaan tak terhingga, semua itu kini hanya bayangan samar yang menghilang begitu saja. Dan saat ia mencoba bergerak, ia merasakan tubuhnya yang hampa, seperti tidak memiliki wujud lagi. Kegelapan itu menyelubungi segalanya, menutupi setiap sudut, menghisap setiap cahaya yang ada. Namun, ia tahu ia tidak sendirian. Dari kegelapan, suara tawa terdengar, rendah dan menyeramkan. Suara itu datang dari segala arah, memantul di sekelilingnya. Tawa itu bukan tawa manusia. Itu adalah tawa dari sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, yang telah lama menunggu untuk membalas dendam. Budi menjerit, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia terperangkap, terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar kutukan. "Budi!" Suara itu terdengar pelan, namun dalam begitu dekat di telinganya. "Kau tidak bisa lari dari takdirmu. Kau telah membuka gerbang ini dengan tanganmu sendiri." Budi menoleh ke sekeliling, mencari sosok yang berbicara, tetapi yang ada hanya kegelapan. Tidak ada wajah, tidak ada tubuh. Hanya suara itu yang menghantui, suara yang seperti datang dari alam yang tak terjamah oleh manusia. Ia merasa tubuhnya semakin terperangkap, semakin terhimpit oleh ruang kosong yang mengelilinginya. "Siapa kamu?" teriak Budi, meskipun suaranya teredam oleh kegelapan. "Apa yang kau inginkan dariku?" Tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih mengerikan, lebih dalam, seakan dunia itu sendiri menertawakannya. "Aku adalah penghukum dari setiap dosa. Aku adalah bayangan yang kau bangun dengan setiap pengorbanan yang kau lakukan. Kau telah menciptakan ruang ini, Budi. Dan kini kau akan membayar." Budi berusaha meronta, tetapi tubuhnya semakin lama semakin lemah, semakin hampa. Setiap detik yang berlalu, ia merasa dirinya semakin terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kematian. Kegelapan ini bukan hanya menyelubunginya, tetapi juga meresap ke dalam jiwanya, menghisap habis sisa-sisa penyesalan yang ia miliki. Tiba-tiba ada cahaya yang menyusup ke dalam kegelapan. Sebuah cahaya yang sangat terang, begitu terang hingga Budi harus memicingkan matanya. Di tengah-tengah cahaya itu, sebuah sosok muncul. Wajahnya kabur, namun tubuhnya sangat besar, jauh lebih besar daripada manusia biasa. Sosok itu mengenakan jubah hitam yang mengalir, seolah menyatu dengan kegelapan itu sendiri. Di tangan sosok itu, ada pedang besar yang berkilau dengan cahaya dingin yang memancar. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Budi, suara terhimpit, hampir tidak terdengar. "Aku sudah mati. Aku sudah membayar harga yang harus dibayar." Sosok itu mendekat, dan meskipun wajahnya tetap tersembunyi dalam bayang-bayang, Budi bisa merasakan kekuatan yang sangat besar, lebih besar dari apapun yang pernah ia temui. "Kau belum membayar apa-apa," jawab sosok itu dengan suara yang mengguncang jiwanya. "Kau telah memanipulasi hidup dan mati. Kau telah bermain dengan kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Dan kini, saatnya untukmu merasakan apa yang telah kau ciptakan." Budi ingin lari, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan yang semakin besar saat sosok itu mengangkat pedangnya, siap untuk menjatuhkan hukuman yang tak terelakkan. Ini adalah penghukuman untuk setiap jiwa yang terperangkap dalam keserakahan. Kau yang membuka gerbang ini, Budi. Kau yang mengundang kegelapan untuk datang. Dan kini, kau akan menjadi bagian dari kegelapan itu. Dengan satu ayunan cepat, pedang itu menghujam ke tubuh Budi, namun bukan darah yang keluar. Sebaliknya, tubuh Budi terpecah menjadi ribuan serpihan bayangan yang menghilang begitu saja, seakan-akan ia tidak pernah ada. Suara jeritan terakhirnya terdengar begitu samar, begitu jauh, sebelum akhirnya lenyap. Pasar turi kembali sunyi.
pagi datang dan kehidupan di kota itu mulai berlanjut, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa di udara. Sesuatu yang tak terlihat, namun bisa dirasakan oleh setiap orang yang melintas. Di tempat yang dulu menjadi toko Budi, sekarang hanya ada tanah kosong, dipenuhi dengan reruntuhan dan bau busuk yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Tidak ada yang tahu bahwa seorang pedagang yang dulu kaya raya, yang memiliki segala-galanya, kini telah menjadi bagian dari kegelapan yang ia bangun sendiri. Tapi, yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa kegelapan itu belum selesai. Ia masih ada, tersembunyi di balik bayang-bayang pasar turi, menunggu untuk mengungkapkan dirinya lagi. Sebab, di dunia yang dikuasai oleh pesugihan, tak ada yang benar-benar bisa lari dari takdir yang telah ditulis oleh tangan-tangan gelap yang tak terlihat. Tamat.